Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial untuk soal yang kemarin diberikan ya, untuk melanjutkan codingan database kemarin. Jadi kita disuruh menggunakan fungsi aggregate, join, group by, between untuk mengerjakan query berikut ini, yaitu kita disuruh menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini, menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak diberi, menampilkan banyaknya jumlah aktivitas, tampilkan total jumlah barang yang dijual, dan tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang nama jumlahnya antara 3 sampai 7, menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, terus menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Selanjutnya disuruh menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier, dan menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan yang pertama ya. Jadi ini totalnya ada 10 query. Langsung saja kita akan melanjutkan ya. Kita nyalakan SEM terlebih dahulu. Kita nyalakan waktunya. Selanjutnya kita buka MySQL kita. Nah ini ya, jadi ini bentar. Jadi ini yaitu coding yang kemarin kita buat ya, database yang kita buat, yaitu database Tokoku. Nah selanjutnya kita mengerjakan 10 query. Jadi kita langsung saja. Oh iya, sebelumnya kita pakai dulu ini database-nya di Tokoku sudah. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu kita disuruh menampilkan jumlah member. Kita bisa menggunakan query count ya. Kita ketikkan terlebih dahulu. Nah kita sudah selesai mengetikkan kodenya. Langsung saja kita jalankan. Kita lihat ada berapa jumlah membernya ya. Ini ya, jadi jumlah membernya yaitu ada 5. Query pertama menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah seluruh data member yang terdapat pada tabel member. Itu tabel member yang atas ini ya. Ini benar ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik, selanjutnya kita disuruh menampilkan barang yang paling banyak dibeli. Langsung saja kita ketikkan terlebih dahulu ya. Nah kita sudah selesai mengetikkan ya. Jadi bentar, ini ada yang salah, ini kurang underscore ini. Nah, baik, kita sudah selesai mengetikkannya ya. Jadi query ini menggunakan join untuk menghubungkan tabel pembelian dan barang. Fungsi sum dalam kurung ini ya. Sum digunakan untuk menjumlahkan pembelian setiap barang, kemudian diurutkan dari yang besar menggunakan order by text sehingga diperoleh barang yang paling banyak dibeli. Lalu selanjutnya kita akan melihat hasil ya, barangnya barang apa yaitu yang paling banyak dibeli. Kita langsung jalankan saja. Nah jadi di sini nama barang yang paling banyak dibeli itu yaitu topi ya. Di sini total dibelinya itu 10. Oke, kita melanjut saja ke soal selanjutnya. Query selanjutnya itu disuruh menampilkan aktivitas supplier ya. Kita langsung
ketikkan terlebih dahulu. Baik, kita sudah selesai mengetikkan kodenya ya. Query ini menghitung jumlah transaksi yang dilakukan setiap supplier menggunakan fungsi count dan group by berdasarkan nama supplier. Jadi kita langsung lihat ya, ini hasilnya. Nah, ini di sini kelihatan ya nama suppliernya, yaitu ada Agus, Bagas, Charlie, Dono. Jumlah transaksi mereka masing-masing yaitu ada 1. Selanjutnya kita itu disuruh menampilkan total barang yang terjual. Kita lanjut ke query selanjutnya ya. Kita ketikkan terlebih dahulu. Oke, kita sudah selesai mengetiknya, yaitu query ini menggunakan fungsi sum untuk menghitung total seluruh barang yang telah terjual pada tabel penjualan. Kita lihat ya, ini hasilnya untuk total barang yang di sini total barang terjual yaitu ada 17 ya. Oke, kita selanjutnya mengerjakan query selanjutnya, yaitu menampilkan barang yang dibeli antara 3 sampai 7. Langsung kita ketikkan terlebih dahulu ya. Baik, di sini kita sudah selesai mengetikkannya ya. Jadi query ini menggunakan between untuk menampilkan data barang yang jumlah pembeliannya berada di antara 3 hingga 7. Selanjutnya kita akan melihat ya barangnya yaitu apa. Ini ada yang salah nih. Maaf ya, tadi ada salah ketik, ternyata kita salah untuk mengetiknya ini. Kita harus menyamakan yang ini yang di tabel penjualan ya, codingan harus sama seperti itu. Ini sudah bisa. Selanjutnya kita melihat ya, yaitu apa barangnya, yaitu ada kemeja dan tas. Kemeja ada 4, tas ada 5, dan tas lagi ada 3. Kan 3 sampai 7 ya, ini mentok sampai 5, di sini enggak sampai 7. Baik, selanjutnya kita menampilkan barang yang dibeli kurang dari atau sama dengan 5. Kita ketikkan kodenya terlebih dahulu. Kita sudah selesai mengetikkannya. Query ini menampilkan barang atau jumlah pembeliannya kurang dari atau sama dengan 5 menggunakan kondisi ini ya, yang panah sama dengan 5 ini. Yang ini kelihatan nggak sih mouse saya? Nah, itu kita langsung saja jalankan. Nah, jadi di sini barang yang dibeli kurang dari atau sama dengan 5 yaitu ada kemeja, tas, dan tas ya sama ya, kemeja dan tas. Kemeja ada 4, tas ada 5, ini ada tas yang 3, nggak tahu tas apa. Selanjutnya kita menampilkan barang yang paling sedikit dibeli ya. Selanjutnya kita ketikkan terlebih dahulu kodenya.
Kita sudah selesai mengetikkannya. Jadi query ini menjumlahkan pembelian setiap barang, kemudian mengurutkannya dari jumlah terkecil menggunakan order by ya, ini ya, menggunakan order by ascending, sehingga diperoleh barang yang paling sedikit dibeli. Selanjutnya kita lihat yaitu apa barang yang paling sedikit dibeli. Barang yang paling sedikit dibeli yaitu tas. Di sini total belinya cuman 22 ya. Baik nih. Cuman 22. Selanjutnya kita mengerjakan query selanjutnya yaitu menampilkan barang yang dibeli oleh supplier sub kode 00001. Jadi di atas ini ya, berarti supplier yang supplier masih tabel supplier ini kan karyawan. Nah ini ya, berarti kita akan melihat barang yang dibeli oleh supplier ini primary key-nya sub 0001. Ini Agus ya namanya. Jadi kita langsung saja mengetikkan kodenya. Nah, di sini kita sudah selesai mengetikkannya ya. Query ini menghubungkan tabel pembelian barang dan supplier menggunakan join. Kemudian menampilkan data yang memiliki kode supplier 00 sub 0001 ini ya. Jadi yang ini ya. Nah, yang ini nanti terhubungnya sama yang atas ini ya, yang supplier ini ya. Ini kan primary key-nya sub 0001 ini ya. Agus, nanti terhubungnya ke sini. Jadi kita bisa tahu barang apa yang dibeli oleh supplier tersebut. Kita lihat ya. Nah, di sini barang yang dibeli oleh supplier 00001 ini yaitu topi, yaitu jumlah barangnya ada 10. Nama suppliernya Agus ya, seperti tadi. Baik, selanjutnya kita itu menampilkan transaksi yang dilayani oleh karyawan pertama ya. Sama ini kodenya yaitu car 00001. Jadi nanti kita melihat karyawan yang ini nih, yang ini, yang namanya Adela ya. Nanti kita lihat. Baik, kita tuliskan kodenya terlebih dahulu. Baik, kita sudah selesai mengetikkannya. Ini sama kayak atas tadi yang sub, melihat sub ini ya, cuman yang ini itu bagian ininya beda ini. Sini. Query ini menampilkan nama member, nama barang dan jumlah barang yang dilayani oleh karyawan dengan kode car 00001 ini menggunakan join dan kondisi where nih ya, join dan where. Jadi nanti ini terhubung sama tabel yang atas yang sebelumnya kita bikin ya, ini ya, Dela, yang namanya Dela ini karyawan pertama lah, kita sebut saja karyawan pertama. Langsung kita lihat. Nah, di sini ada membernya yaitu namanya Joshua, beli barang sepatu, jumlah barangnya 3. Nah, jadi ini yaitu member yang transaksinya dilayani oleh karyawan yang nomor 1 ini ya. Berarti yang dilayani oleh Dela ini, namanya Dela ini. Jadi yaitu membernya namanya Joshua. Dia membeli sepatu,
jumlah barang 3 ini yang dilayani oleh Dela ya. Oke, kita lanjut ke query selanjutnya, yaitu menampilkan transaksi pada tanggal 25 Oktober 2014. Kita langsung saja ketikkan ya. Nah, oke, kita sudah selesai mengetikkannya. Query terakhir ini query terakhir menampilkan data transaksi penjualan pada tanggal 25 Oktober 2014 dengan menghubungkan tabel penjualan barang dan karyawan, lalu memfilter data menggunakan kondisi where berdasarkan tanggal transaksi. Jadi kita itu menghubungkan tabel ini ya, tabel penjualan barang ini barang, penjualan barang ini ya, penjualan dan karyawan mana tadi, karyawan tuh yang atas ini ya sama. Nah, jadi 3 tabel tuh, 3 tabel ini saling berhubungan ya untuk melihat transaksi pada tanggal 25 Oktober. Langsung saja kita jalankan. Jadi ini ya, transaksi pada tanggal 25 Oktober 2014, yaitu ada tas, jumlah barangnya itu ada 4, nama karyawan yang bekerja itu Yoko. Kita sudah mengerjakan semua video ini. Demikian penjelasan 10 query SQL pada database Tokoku ini. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan beberapa perintah penting seperti select, join, count, sum, group by, order by, between, where, dan apalagi ya, dan limit untuk menampilkan informasi dari database sesuai kebutuhan. Sekian video pada kali ini. Mohon maaf bila saya menjelaskannya belum sempurna ya, karena saya masih belajar juga. Mohon maaf jika ada salah kata pada saat pembuatan video ini ya, dan maaf jika penjelasannya kurang menarik. Semoga saja kedepannya saya bisa lebih paham ya. Baik, terima kasih. Saya Restu Wahyu Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.